Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry. Malam hari ini berjudul Tahap Manusia Dibelenggu. Alkitab mencatat saat-saat berbahaya ketika manusia hendak jatuh dalam dosa sebagai berikut. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 6 mencatat hal ini. Seharusnya manusia cukup berkata tidak dengan tegas, tanpa ragu sama sekali terhadap yang Allah sabdakan. Hawa telah meragukan Allah, sehingga Hawa meluangkan waktu untuk melihat buah tersebut. Ini adalah tindakan bodoh yang mengawali kejatuhannya ke dalam dosa atau pemberontakannya kepada Allah, yaitu dengan melihat buah pohon itu dan mulai mempertimbangkan bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Tertulis dalam Kejadian 3 ayat 6 ini terdapat kalimat perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Seharusnya Hawa tidak perlu mempertimbangkan sama sekali apa yang dikatakan ular. Artinya harus memiliki resistensi yang absolut, mutlak, dan radikal. Menjadi persoalan yang harus kita perkarakan adalah bagaimana Hawa bisa tahu bahwa buah itu baik untuk dimakan. Tentu hal ini akibat input atau masukan dari ular yang telah didengarnya. Ular berkata, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kejadian 3 ayat 5 mencatat hal ini. Apa yang dikatakan ular merupakan kebalikan dari firman Allah, yaitu bahwa kalau Adam dan Hawa makan buah yang dilarang Allah, maka mereka akan mati. Perkataan ular di atas benar-benar perkataan yang bertentangan dengan Allah. Mestinya Hawa tidak mempertimbangkannya sama sekali. Mempertimbangkan perkataan kuasa gelap berarti memberi penghargaan kepadanya, dan hal ini menjadi pintu gerbang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika Hawa mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh ular, maka pertimbangan itu melahirkan keinginan untuk mencoba melakukan sesuatu walaupun bertentangan dengan kehendak Allah. Kemudian Kejadian 5 ayat 6 menulis juga, sedap kelihatannya dengan melihat maka buah yang terlarang itu menjadi sedap di mata Hawa. Kata sedap dalam teks aslinya adalah ta'afa yang artinya lust, appetite, competence, atau yang membangkitkan hawa nafsu, selera, dan keserakahan atau hasrat ingin memiliki. Dari hal ini dapat diperoleh pelajaran bahwa sebelum sesuatu dapat dinikmati oleh fisik, terlebih dahulu dinikmati oleh pikiran. Jadi benarlah bahwa pikiran adalah gerbang pertama dosa masuk, yang juga menjadi medan atau area peperangan rohani. Selanjutnya, buah dari pohon tersebut menarik hati karena memberi pengertian. Mengapa sampai bisa menarik hati? Kata tertarik dalam teks asli adalah camat yang artinya to desire, covet, take pleasure, in delight in,
atau mengingini dengan kuat, mendambakan, bersenang-senang dengan hal tersebut. Jadi hal ini menunjukkan bentuk atau suasana jiwa yang kecanduan sesuatu. Kemudian timbullah hasrat yang kuat untuk memilikinya dan berpikir bahwa itu memberi pengertian. Ini sebuah penyesatan yang sukses dari setan kepada manusia. Setan membuat manusia tertarik hatinya. Berbicara mengenai kecanduan atau addict bukan hanya terkait dengan alkohol atau zat adiktif lainnya, melainkan juga sesuatu di dalam pikiran yang dipandang sebagai kenikmatan atau kesenangan. Hal ini memberi pelajaran mahal kepada kita, bahwa kita harus mendengar apa yang difirmankan Allah dan tidak mempertimbangkan sama sekali apa yang ditawarkan dunia. Dengan resistensi mutlak tersebut, seseorang tidak memberi ruang sekecil apapun untuk suara lain. Inilah bagian dari langkah meninggalkan dunia atau tidak menoleh ke belakang atau tidak berpaling kepada dunia. Sebenarnya inilah fanatisme mutlak kepada Allah. Hanya dengan sikap inilah kita dapat menghadapi dunia yang mempengaruhi sangat kuat dewasa ini. Inilah juga yang dimaksud oleh Yohanes dalam suratnya yang mengenai keinginan mata, tercatat di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Terkait dengan hal ini, Yesus berkata agar kita tidak hidup dalam pesta pora dan kemabukan, agar hari Tuhan yang jangan datang menjadi seperti jerat. Paulus mengatakan agar kita tidak mabuk oleh anggur. Anggur juga bisa dalam bentuk berbagai kesenangan yang membuat seseorang kecanduan dan akhirnya kehilangan pikiran rohani atau akal sehatnya secara rohani. Kata pengertian dalam teks aslinya adalah sakal. Kata ini juga sebenarnya berarti to be prudent atau be circumspect, wisely understand, menjadi bijaksana, berhati-hati, memahami dengan bijak. Kata sakal hampir mirip atau bersinonim, tetapi tidak sama dengan kata koma atau coma. Coma artinya hikmat atau kebijaksanaan dari Allah seperti yang dikemukakan dalam Amsal 8. Padanannya dalam bahasa Yunani antara phronimos dengan sophos. Iblis menawarkan sesuatu yang mirip dengan yang Allah sediakan, tetapi dengan kualitas yang berbeda. Hal ini yang membawa manusia berkeadaan tidak bisa mencapai rancangan Allah yang semula dan malah bisa merusaknya secara total. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.